Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja. Kalau kemudian saya katakan nanti kemungkinan cuma tinggal 2 calon, lalu ada yang marah-marah, menurut saya itu buruk rupa cermin dibanting, itu loh. Kita punya 3 calon, kalau tren Anies turun terus segala macam, jauh selisihnya antara dengan yang 2 lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah akan ada yang mau mendukung orang yang pasti akan langsung kalah di putaran pertama? Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Tren Anies ini turun. Dia turun karena metode kerja. Dia turun karena pilihan isu. Dia turun karena tidak mampu menjelaskan pada publik. Dia turun karena banyak hal lain. Jangan kambing hitamkan orang lain. Kalau dia turun, bukan salah siapa-siapa. Bukan salah Jokowi, bukan salah Prabowo, bukan salah Ganjar. Bukan. Kalau dia turun terus, itu bukan salah Adian. Itu bukan salah Jokowi. Begini, saya tidak mengatakan hambatan ini saya dengan Pak Jokowi, tidak. Saya tidak harus izin sama beliau. SBY bukan bawahan Jokowi, SBY bukan bawahan Jokowi, Partai Demokrat bukan partai koalisinya Pak Jokowi, Partai Demokrat bukan partai koalisinya Pak Jokowi. Hati-hati juga berbicara. Enggak, gini, maksud saya tidak mau agresif. Tapi kalau masuk situ, saya akan bilang juga bahwa Anies itu mantan pecatannya, reshuffle-nya Jokowi. Bahwa Anies itu mantan pecatannya, reshuffle-nya Jokowi. Evaluasilah. Evaluasi, introspeksi diri lebih baik daripada mencari kambing hitam. Artinya apa? Ini kan Bang Adian ingin mengatakan ada data survei. Kok rasa-rasanya perubahan ini akan nyungsep, akan tenggelam? Ya karena calonnya turun dengan sendirinya dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Kalau kita di tanah, ini kan kekhawatiran yang tidak masuk akal. Tidak waras kalau kita khawatir. Mana khawatir? Bukti-buktinya sama sekali tidak ada yang baru di situ kan? Tidak ada yang menakutkan. Kita kan tidak tahu juga apakah Mas Anies ini jadi berlayar atau tidak, kan begitu. Itu kan pertanyaan kita juga. Kalau assuming misalnya beliau gagal berlayar, kan kita harus membuat pilihan. Oke, pertanyaan saya, kita pakai logika, kita rasional. Kalau dia turun terus sampai angka 13%, terakhir sudah 14% loh. 13%, 9%, 8%, apakah tetap mau dukung? Kalau mau ya terserah, nggak apa-apa buat saya. Kita melihat apa yang dihadapi oleh teman-teman Nasdem sebagai pendukung utama Mas Anies, kan begitu ya. Tokoh-tokoh partai ini kan begitu, Pak Sekjennya masuk bui, Pak Sekjennya masuk bui, kan gitu. Tadi kita debat kusir, sekarang kita masuk debat semantik. Oke, kamu yakin tidak Anies menang? Kamu yakin tidak Anies menang? Ya, terus terang aja, Demokrat kan susah. Bagaimana kita mau mengkampanyekan ini belum jelas siapa cawapresnya, kan begitu ya. Teman-teman kader partai Demokrat itu belum ada yang secara masif untuk membuat baliho Anies Baswedan sebagai capresnya, kan begitu. Nah, semuanya menunggu, jangan sampai nanti ini ternyata tidak, kan begitu. Kalau kemudian surveinya Anies sampai 13% doang gimana? 13%, 9%, 8%, apakah tetap mau dukung? Kalau mau ya terserah, nggak apa-apa buat saya. Ya, saya secara pribadi mengatakan ya pilihan kita bisa ke Pak Ganjar, PDIP, kan begitu. Kalau saya bilang sih ntar juga bakal banyak yang gabung. Ini kan persoalan hitungan, informasi, kalkulasi, keinginan banyak lah dari. Ya namanya juga politik. Tapi saya sih berpikir pada akhirnya semua akan ke Ganjar. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Satu persatu pemeran dalam iklan Hari Anti Korupsi Partai Demokrat menjadi tersangka bahkan ditahan oleh KPK. Gelengkan kepala dan katakan Tidak. Tidak. Abaikan rayuannya dan katakan Tidak. Tidak. Tutup telinga dan katakan Tidak. Tidak.
Satu persatu, pemeran iklan itu sekarang telah menjadi tersangka, bahkan ditahan. Sebut saja Angelina Sondah yang perkara dugaan korupsinya telah diputus di pengadilan. Pemeran lainnya, Anas Urbaningrum, telah menjadi tersangka sejak beberapa bulan lalu. Terakhir adalah Andi Alfian Malarangeng. Setelah 8 bulan menjadi tersangka dalam kasus Hambalang, penahanan Andi ini menambah panjang daftar kader Partai Demokrat yang menjadi tersangka, bahkan ditahan karena kasus dugaan korupsi. Kondisi mega proyek Wisma Atlet di Hambalang, Bogor sangat memprihatinkan. Proyek era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernilai 2,5 triliun itu mangkrak akibat KPK menemukan kasus korupsi. Tak salah, sejumlah netizen menyindir Hambalang seperti rumah hantu terbesar di Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut tak suka Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Hal itu ada dalam isi buku Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Ya, buku SBY soal Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi menyita perhatian publik. Menurut SBY, Jokowi tak suka Anies Baswedan maju sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024. Diketahui, Anies Baswedan diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP sebagai capres dalam pemilu 2024 mendatang. Baru-baru ini, isu panas pemilu 2024 dipantik dari buku terbaru SBY. Dalam bukunya, SBY blak-blakan soal sikap Jokowi terhadap Anies Baswedan. Menurutnya, Jokowi tak suka Anies Baswedan maju sebagai capres di Pilpres 2024. Seperti diketahui, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, meluncurkan buku terbarunya. Buku berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong. Itu memiliki ketebalan sebanyak 27 halaman dengan cover berwarna merah hitam. Buku yang bisa dibaca publik melalui versi digital ini berisikan tentang fokus SBY terhadap pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra sekaligus juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan, ini sejatinya disampaikan khusus untuk jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air. Jadi, tulisan ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman para pimpinan dan kader Demokrat mengenai situasi terkini terkait Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi, kata Herzaki dalam keterangan tertulisnya Senin 26 Juni 2023. Lebih lanjut, Herzaki menyatakan, buku ini diyakini memiliki manfaat bagi kader Demokrat dan masyarakat dalam menjaga demokrasi Indonesia agar bisa semakin bergerak maju. Di mana dari buku tersebut terdapat 5 poin yang dijadikan fokus oleh SBY. Pertama, terkait dengan cawe-cawe yang dilakukan oleh pihak istana atau bahkan Presiden RI Jokowi dalam Pilpres 2024. Kedua, Presiden Jokowi dinyatakan hanya menghendaki 2 pasang calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Ketiga, SBY menyebut dalam bukunya kalau Presiden Jokowi tidak suka dengan upaya Anies Baswedan maju sebagai calon presiden atau capres. Keempat, SBY menyatakan kalau Presiden Jokowi memberikan endorsement kepada sejumlah tokoh untuk menjadi capres atau cawapres. Kelima, dalam buku tersebut SBY menyatakan Presiden Jokowi merupakan penentu siapa sosok pasangan capres-cawapres yang harus diusung oleh partai politik. Informasi tersebut didapat SBY dari pimpinan partai politik. Bukan kali ini saja,
SBY menyatakan kekhawatirannya soal adanya kecurangan di Pilpres 2024 mendatang. Pada tahun lalu, SBY mengatakan siap turun gunung di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa pemilihan umum atau pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, kata SBY saat berpidato di acara rapat pimpinan nasional Partai Demokrat, Kamis 15 September 2022. Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur, sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR fraksi PDIP, Adian Napitupulu, menilai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sedang berkaca pada diri sendiri karena menduga pemilu 2024 bakal tidak adil dan tidak jujur. Adian berpendapat, SBY khawatir apa yang pernah dia lakukan pada pemilu 2009 terulang pada 2024. Dengan kata lain, SBY mengukur orang lain dengan cerminan dirinya sendiri. Adian pun memberikan perumpamaan. Menurutnya, banyak orang baik dicurigai karena berpikir semua orang akan seperti dia. Begitupun sebaliknya. Apakah dia sedang takut pada peristiwa yang pernah dia lakukan dulu? Diduga dilakukan oleh dia terjadi lagi dan dilakukan lagi oleh orang lain, takut pada bayangan sendiri. Kira-kira begitu, kata Adian di TV One Selasa 20 September. Lebih lanjut, Adian membeberkan beberapa kejanggalan pemilu 2009. Dia menyebut jumlah suara untuk SBY saat itu mengalami peningkatan drastis secara tiba-tiba. Lalu, pada saat SBY terpilih menjadi presiden, beberapa anggota KPU merapat ke Demokrat dan mendapat kursi di pemerintahan. Tiba-tiba lalu anggota KPU yang kemudian menjadi Menteri Kehakiman di bulan yang sama ketika SBY dilantik, ucap dia. Menurut politikus PDP itu, SBY perlu mengklarifikasi pernyataannya. Jika tidak, Adian berpendapat SBY akan terpojokkan karena kegaduhan pidatonya sendiri. Nah, ini kalau tidak ada penjelasan dari Partai Demokrat, seperti hari ini. Salah satu media mainstream mengatakan SBY terpojok. Dia dihajar Golkar, dikritik KPU, dikomentari Bawaslu, pengamat politik, dan lain sebagainya, kata Adian.